Saya Iksanuddin Agung Pratomo dari kelas 2A Jurnalistik dengan NIM 1123051101056. Kali ini saya akan mereview materi sosiologi, pengantar sosiologi selama satu semester. Kurang lebih ada 12 materi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada ilmu pengetahuan dan sosiologi. Ilmu pengetahuan itu merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, di mana pengetahuan tersebut selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis. Istilah sosiologi itu berasal dari bahasa Latin, socius yang artinya kawan, dan logos dalam bahasa Yunani, artinya kata atau berbicara. Ada 3 tentang objek sosiologi, yaitu yang pertama, objek sosiologi adalah individu, objek sosiologi adalah kelompok manusia, dan objek sosiologi adalah realitas sosial. Materi yang kedua ada sejarah, metode, dan teori-teori sosiologi. Dalam abad ke-19, seorang ahli filsafat Prancis bernama Auguste Comte, dia tuh berpendapat kalau ilmu pengetahuan itu mempunyai urutan-urutan tertentu berdasarkan logika, dan setiap penelitian dilakukan melalui tahap-tahap tertentu untuk kemudian mencapai tahap akhir, yaitu tahap ilmiah. Oleh karena itu, dia menyarankan agar semua penelitian terhadap masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu tentang masyarakat yang berdiri sendiri. Jadi intinya itu adalah cikal bakal adanya istilah sosiologi. Nah, teori-teori dalam sosiologi itu ada 3, yaitu teori klasik, modernisasi, dan teori ketergantungan. Setelah itu, materi ketiga adalah proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial adalah cara kita berhubungan yang dilihat jika individu dan kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem, serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Setelah itu, pengertian interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok manusia maupun orang perorangan dan kelompok manusia. Setelah itu, materi keempat ada kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Jadi kelompok sosial itu adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Setelah itu, masyarakat desa. Masyarakat desa itu kelompok orang yang menghuni wilayah desa. Umumnya mata pencaharian utama mereka adalah petani dan juga nelayan. Setelah itu ada masyarakat perkotaan atau community, urban community, yaitu pengertian tuh masyarakat kota ditekankan pada ciri-ciri kehidupannya itu dia berbeda dari kehidupan masyarakat desa. Setelah itu, materi kelima ada masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil nyata dari sebuah proses sosial yang dijalankan oleh manusia bersama masyarakat. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan kata jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sifat dan hakikat kebudayaan ada 4. Yang pertama, kebudayaan itu diperoleh dari belajar. Yang kedua, milik bersama. Yang ketiga, kebudayaan sebagai pola. Dan yang terakhir, kebudayaan bersifat dinamis dan adaptif. Salah satu kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah batik. Setelah itu, materi ke-6, lembaga sosial kemasyarakatan. Jadi artinya adalah lembaga yang memiliki anggota dan terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki satu kesamaan visi dan misi. Ciri-ciri lembaga sosial itu ada beberapa. Yang pertama, lembaga sosial adalah organisasi dari pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud. Yang kedua, setiap lembaga sosial memiliki tingkat kekekalan tertentu. Yang ketiga, lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga sosial memiliki alat-alat perlengkapan. Yang kelima, lembaga sosial biasanya memiliki lambang-lambang. Dan yang terakhir, lembaga sosial memiliki suatu tradisi yang tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, jenis-jenis lembaga sosial itu, yang pertama ada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga politik, lembaga budaya, dan lembaga keluarga. Setelah itu, materi yang ke-7 adalah lapisan masyarakat. Jadi lapisan atau stratifikasi dari masyarakat sosial itu dapat berarti sebuah pengelompokan masyarakat secara sosial, secara budaya, secara ekonomi, ataupun secara politik dalam lapisan-lapisan yang berjenjang. Proses terjadinya stratifikasi sosial itu ada 3, yaitu karena yang pertama terjadi karena tingkat umur, yang kedua karena faktor kepandaian atau kecerdasan, dan yang terakhir karena faktor kekerabatan. Jadi sini stratifikasi sosial juga ada 3. Yang pertama berdasarkan pendidikan, yang kedua berdasarkan pekerjaan, dan yang terakhir berdasarkan ekonomi. Setelah itu, materi
ke-8, kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Materi ke-9, konsep dan teori-teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial adalah konsep yang menjelaskan tentang adanya perubahan karena ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial di dalam masyarakat yang melahirkan pola kehidupan baru. Ada beberapa macam teori perubahan sosial yang berkembang di masyarakat, yaitu teori evolusi, teori siklus, teori fungsional, dan teori konflik. Materi yang ke-10 adalah masalah sosial dan program penanggulangannya. Jadi masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial yang biasa ada di masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, kriminalitas. Jadi ada yang namanya pemecahan masalah sosial. Itu dibagi menjadi dua, yang bersifat represif dan bersifat preventif. Yaitu materi ke-11 ada strategi perubahan sosial. Perubahan sosial itu diartikan sebagai proses perubahan dalam berbagai aspek sosial dalam kurun waktu tertentu. Jadi strategi perubahan sosial itu ada strategi fasilitatif, ada strategi reedukatif, ada strategi persuasif, ada strategi kekuasaan, ada strategi kekuasaan versus non-kekerasan. Dan materi yang terakhir adalah gerakan sosial dalam perubahan sosial. Jadi gerakan sosial merupakan bentuk dari kolektivitas orang-orang di dalamnya untuk membawa atau menentang perubahan-perubahan. Gerakan sosial ini biasanya melibatkan cara-cara yang tidak terlembagakan seperti pawai, demonstrasi, protes untuk mendukung atau menentang suatu perubahan sosial-sosial. Teori gerakan sosial saya hanya menyebutkan 3 saja. Yang pertama ada teori perkembangan sejarah, teori post perkembangan, dan teori sistem. Sekian dari saya. Bila ada salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.